Ini anak saya. Hah? Siapa nak? Oh, burung. Itu burung ya, Dek ya? Iya, anak bunda ganteng banget, pinter banget. Kamu gak perlu khawatir. Kita akan berpisah. Tapi selamanya anak aku tetaplah anak aku. Tidak akan kuberikan hak asuh itu terhadap kamu. Gini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Akhirnya bertahun-tahun aku merantau. Akhirnya aku sekarang bisa pulang juga. Aku sudah kangen sama anak dan istriku. Pasti anakku udah tumbuh besar. Udah 2 tahun aku gak bertemu dengan anakku. Pasti giginya udah tumbuh sekarang. Pasti dia juga bisa merangkak. Udah gak sabar. Kalau bisa mobil dibawa ke dalam rumah, akan ku bawa. Tapi ya aku tahu jalannya sempit, mobil nggak masuk. Ya udah, aku taruh sini dulu. Sebelum nanti aku buat garasi di rumah. Anakku, istriku, aku pulang. Di sana dia itu enak, alasannya kerja. Aku di sini disuruh jaga anak, yang nggak mau lah. Emangnya aku itu pembantu disuruh jaga anak sendirian? Mending aku buang aja anak ini. Ngapain kamu itu nangis? Nangis aja terus taunya. Emangnya kamu yang mau bikin aku itu seneng, yang mau bikin aku makan? Nggak. Nyusahin taunya. Di matamu aku tak bermakna, tak punya. Udah diam, kamu tenang-tenang ya di sini. Bentar. Dadah. Akhirnya kerjaan aku selesai juga. Waktunya pulang nih. Waktunya istirahat. Kok suara bayi sih? Iya, aku gak salah denger kan? Tapi siapa? Bayi siapa yang ada di sini? Kayaknya suaranya dari sana deh. Kayaknya sumber suaranya di sini deh. Tapi di mana ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, anak siapa? Aduh nak, kamu ngapain ada di sini? Orang tua mana yang tega membuang anaknya di sini? Ya Allah, kasihan banget, mana ganteng banget lagi. Masya Allah nak, ibu mana yang tega-teganya membuang bayi setampan ini di tempat seperti ini? Udah, kamu tenang aja ya, kamu tenang aja. Kamu ikut aku ke rumah, aku akan rawat kamu. Ya udah, kita pulang yuk. Sayang. Iya sayang. Jujur. Jujur apa? Aku sangat menyayangi kamu. Dan sayang, aku bakalan cepet-cepet untuk nikahi kamu. Sayang, aku itu juga lebih sayang sama kamu. Kamu tahu kan? Aku
Aku itu tipe cewek yang sayang sama setia kalau cowok itu punya uang. Tuh lihat, kucing aku aja sayang sama kamu. Kan kamu itu punya uangnya banyak. Iya dong, kan aku orang terkaya dan tertajir di desa ini. Sayang, ngomong-ngomong ya, kamu tuh nggak bosen apa kalau cuma naik motor terus? Kamu tuh nggak pengen beli mobil? Kamu sekali-kali kita tuh beli tanah di perumahan gitu. Aku bosan tinggal di rumah kayak gini, sayang. Aku pengen rumahnya itu yang versi sekarang, yang modelnya itu bagus. Sayang, Ya sayang. kamu yang sabar dong. Aku bakalan jual tanah-tanah aku untuk beli mobil baru, dan aku bakalan hadiahkan untuk kamu seorang. Karena aku sangat mencintai dan menyayangi Vina. Kalau cuma beli mobil, kapan kita mau beli rumah? Sayang, rumah itu aku kasih tahu ya, rumah itu penting untuk masa depan kita berdua. Kalau kita nanti berdua sudah menikah, kamu nggak mungkin kan tinggal di rumah aku. Kita harus beli rumah baru. Kita itu tinggal berdua, rumahnya yang mewah. Kamu tenang saja sayang. Gimana? Aku itu sudah mempersiapkan semua rumah, mobil, semua kebutuhan kita untuk hidup berdua sama kamu sampai kakek nenek sayang. Romantis banget deh. Tapi sayang, kamu nanti kalau sudah tua harus punya uang juga. Biar kamu itu udah tua, udah jelek, masa nggak punya uang kan gitu sayang. Masa tampang aku jelek sih? Enggak, maksudnya nanti kalau sudah tua, kalau sudah usia kamu sudah berlanjut, sayang, sini. Kita itu daripada kita bosen di sini, kamu mending ngajak aku belanja atau kita makan. Soalnya aku lagi pengen makan di luar, aku sudah bosen sama masakan aku sendiri. Belanja? Ya, Makan? Ya, Yuk, sayang. apalagi? Ada yang kurang dari aku nih? Nggak apa-apa, yuk. Kamu belanja sepuas mungkin sayang. Ya. Kalau mau kamu bawa beserta mall-mallnya. Sayang. Kamu harus janji dulu sama aku. Aku itu beliin rumah untuk masa depan kita. Terus aku itu juga beliin apa tadi aku bilang? Mobil. Tenang aja sayang, Ya. aku bakalan beli mobil, rumah beserta isinya hanya untuk kamu dan atas nama kamu. Ya, udah ayo. Kita langsung naik aja sayang. Yuk, hati-hati ya sayang. Ini soalnya motornya tinggi. Ih. Yuk. Ayo. Enggak, aku bonceng cewek aja. Udah terserah kamu, yang penting keselamatan harus dijaga. Kenapa harus datang sekarang ya? Iya mas. Apa-apaan ini? Sini mas. Sini. Aku jelasin. Bentar ya, bentar. Mas, kamu kok udah pulang sih? Kan katanya kamu itu mau kerja di sana itu selama 5 tahun. Ini baru 2 tahun. Kamu kenapa udah pulang? Kenapa kalau aku pulang? Ya nggak apa-apa mas. Gini. Pasti kamu datang ke sini nggak bawa apa-apa ya? Iya, kamu tuh masih belum sukses, belum jangka waktu 5 tahun udah pulang. Makanya mas, kalau kerja itu harus sesuai dengan jangka waktu. Cukup. Biar sukses. Diam. Gak usah mengalihkan pembicaraan. Aku datang ke sini Iya, Mas. ingin bertemu dengan anakku. Oh. Dan jelaskan, kamu boncengan sama siapa? Siapa Mas. pria itu? Mas, jangan emosi dulu dong. Dia Gimana nggak emosi? Kamu itu adalah istri aku. Anakku mana? Kenapa nggak dibawa? Mas, anak kita itu ada di dalam. Udah tenang aja. Anak kita itu ada di dalam kok, Mas. Ya udah, ambil anakku. Aku ingin lihat dia sekarang. Karena aku sudah kangen sama dia. Dan aku juga bawa oleh-oleh. Iya, Mas. Aku lupa kalau aku itu selama ditinggal Mas Ferry, aku pakai babysitter. Jadi anak kita tuh di bawah babysitter itu lagi pergi buat kebutuhan. Katanya mau beli baju. Dan pria itu, dia itu teman deket aku setelah Mas Ferry pergi. Tapi dia bukan teman deket, Mas, cuma sahabat. Iya kan, kamu sahabat aku. Diam. Memang kamu sibuk apa? Hingga kamu menyewa si babysitter seperti itu. Telepon sekarang babysitternya. Aku ingin bertemu dengan anakku. Sebentar.
Kenapa kamu bilang aku ini adalah sahabat kamu, sayang? Kalau aku sahabat kamu, Sayang. lalu dia ini siapa? Sayang, aku jelasin ya. Sayang. Aku jelasin. Dia itu suami aku yang udah kerja selama 2 tahun. Kan nggak apa-apa sayang, kalau jauh dari suami, katanya nggak apa-apa cari cadangannya. Apa-apaan ini sayang-sayangan? Kamu mempunyai suami? Iya, aku juga punya anak 1. Dan suami kamu modelan seperti ini, sayang. Di mana otak kamu, sayang? Kamu lihat nih. Sepatu KW, celana KW, baju KW, kacamata KW. Sebentar. Celana kamu dengan celanaku masih lebih bagus celanaku, dan sepatu kamu masih lebih bagus dan mahalan sepatuku. Emang aku nggak tahu harga sepatumu itu? Walaupun KW, harga sepatu itu paling cuma 35.000. Tapi meskipun sepatu aku ini KW, Udah cukup. istri kamu menjadi milik aku. Oh, jadi gini. Ternyata kamu selingkuh dengan pria ini. Bagus. Seharusnya seorang istri menjaga kehormatan seorang suaminya, bukan selingkuh dengan orang lain. Yang selingkuh siapa sih? Aku tuh cuma cari kesenangan aja di saat aku sepi. Kesenangan? Dan, Mas, aku tuh masih menjaga diri aku karena aku cuma ngambil dia itu uangnya aja. Tapi kamu udah cinta kan sama aku? Ya sangat sayang dong, sayang. Ah. Dan dengerin kamu ya. Dia selingkuh itu karena kamu laki-laki tidak bertanggung jawab. Lelaki. Ngerti kamu? Kamu sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang laki-laki, kamu tega-teganya mengambil istri orang. Dan kamu Apalagi sih? perempuan yang gak berguna, malah selingkuh di belakang suaminya yang lagi bekerja. Ya terus kalau aku selingkuh emangnya kenapa? Kenapa aku dulu bisa menikah dengan perempuan seperti kamu yang Mas. tidak bisa menjaga kehormatan suaminya? Dan anakku mana? Aku ingin bertemu dengan anakku sekarang. Mas, cari aja tuh anak kamu ada di tempat sampah, udah aku buang. Makanya Mas, kamu itu jangan cuma taunya bekerja. Emangnya kamu pikir aku ini bodoh? Aku nggak bodoh ya sayang. Maaf ya. Ya sayang, Jadi kamu sudah punya anak. kan tadi aku udah bilang, aku udah punya anak 1 dan aku udah punya suami. Itu. Sini, perempuan kurang ajar. Diam kamu. Jangan kasar sama Kamu perempuan. diam, urusan kita masih belum selesai. Perempuan kurang ajar. Anakku kamu buang di tempat sampah mana? Awas ya, kalau terjadi apa-apa sama Ramadana, kamu akan langsung bermusuhan dengan aku. Gak peduli. Suruh siapa ninggalin anak kamu? Emang aku tuh suruh ngurusin sendirian? Aku harus ngebesarin sendiri? Ya nggak mau lah. Aku ini perempuan pintar, bukan perempuan bodoh yang seperti kamu Dan ucapkan. kamu pikir aku itu takut dengan ancaman kamu? Jangan saya. Dasar seorang istri yang tidak berguna. Dan kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Padahal aku sudah kerja banting tulang di kota orang, di tanah orang, untuk menafkahi kamu dan anakku. Tapi apa yang kamu perbuat? Kamu malah bersenang-senang dengan pria lain. Apakah kamu senang menjalani hidup seperti ini? Padahal aku setiap bulan mengirim uang. Ya seneng lah. Aku cuma makan uang kamu, bukan untuk mengurusi anak kamu yang tidak berguna itu. Aku buang. Udahlah Mas. Bener-bener hewan aja masih mau melindungi anaknya, menyusui anaknya. Mereka itu tidak akan membuang anaknya. Tapi kamu sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai orang yang melahirkan, darah dagingmu sendiri kamu buang. Benar-benar hatimu itu terbuat dari apa? Ya nggak apa-apa ya. Sekarang katakan di mana anakku sekarang? Kamu buang di mana anakku? Ya aku dulunya 2 tahun yang lalu aku buang anak kamu itu ke tempat sampah yang biasa aku buang sampah ke sana. Jadi kamu cari aja, siapa tahu anak kamu itu udah atau enggak anak kamu udah dipungut dibawa ke panti asuhan, atau enggak anak kamu dipindah ke kolong jembatan. Bener-bener ya.
Kenapa wanita seperti kamu menjadi seorang ibu dan melahirkan? Aku merasa bodoh. Aku merasa menyesal telah menikahi orang dan wanita seperti kamu ini. Kenapa suami kamu itu pergi? Hei, sini, hadapi aku. Takut kan dia sama aku? Sayang, tadi kan aku udah bilang aku tuh punya anak satu, aku punya suami satu. Aku mau tambah lagi suami aku tuh 2. Jadi sama kamu ya? Nggak apa-apa kok sayang. Meskipun kamu mempunyai suami dan mempunyai anak, Ya. yang penting rasanya itu tetap enak sayang. Tenang aja, saya masih aman, semuanya masih gas. Sayang, Sungguh? cerewet deh. Ini apa yang dibuang? Udah, ini itu barang rongsokan, mending dibuang aja ke sana. Wah, bener-bener. Ayo kita jalan, kita beli makan, kita beli mobil, kita beli rumah. Makanya, ayo langsung kita cus. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangannya sayang. Mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Mana anakku? Apa dia masih hidup? Di mana anakku? Sungguh ibu biadab. Jadi seorang ibu yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Kalau dia sudah nggak ada, pasti ada jejak tulangnya. Apa sudah ditemukan orang lainnya? Anakku, maafin Bapak. Maafin Bapak. Bapak tidak bisa menyelamatkan kamu dari seorang wanita yang tidak punya hati. Aku menjadi seorang bapak yang gagal, yang tidak bisa melindungi darah dagingnya sendiri. Aku salah apa mempunyai istri seperti dia? Anakku, semoga kamu tenang di atas sana. Semoga kamu berada di sisinya. Anakku. Jadi apa anakku ya? 2 tahun sudah dibuang oleh wanita itu. Apa dia sudah jadi tulang? Kan udah 2 tahun dia dibuang sama ibu yang gak tahu diri. Masa iya darah dagingnya dibuang seperti itu? Entah apa yang dia pikirkan, entah otak apa yang dia pakai. Kenapa ada perempuan yang sangat kejam seperti dia? Anakku, buat apa aku bekerja banting tulang di otak orang kalau akhirnya anakku gak ada? Mas? Mas kenapa duduk di pinggir jalan seperti ini, Mas? Mari ke sebelah sini dulu, Mas. Mari, Mas, saya bantu. Mari, Mas. Sebenarnya ada apa, Mas? Kenapa tiba-tiba Mas berada di pinggir jalan seperti ini, Mas? Mas, saya kan nggak ngapa-ngapain, Mas. Saya cuma tanya. Mas, Saya lagi cari anak saya yang udah 2 tahun dibuang oleh kandungnya sendiri. cari anak Mas sendiri? Iya, tapi saya nggak tahu sudah jadi apa anakku sekarang. Udah 2 tahun dia dibuang. Tenang dulu Mas, tenang dulu Mas. Mungkin Mas duduk di sebelah sini terlebih dahulu Mas, supaya Mas bisa berpikir lebih jernih Mas. Gitu Mas. Nantinya bisa mencari solusinya Mas. Solusi apa Mas? Ini anak saya Mas. Ini bukan barang. Kalau barang bisa dibeli lagi. Kalau anak umur 2 tahun Mas.
Ya sekarang 2 tahun, Mas. Oh iya, Mas. Saya mempunyai tetangga, Mas. Yang 2 tahun lalu dia telah menemukan anak di pinggir jalan. Kalau nggak keliru berjenis kelamin laki-laki, Mas. Mas, Bu. Mas gak bercanda kan dengan saya? Jangan main-main, Mas. Saya benar-benar ingin bertemu dengan anak saya, Mas. Mas istighfar, Mas. Saya cuma Mas, ingin bantu, Mas. Tolong cepat ketemukan saya dengan orang itu, Mas. Mas, sabar dulu, Mas. Saya akan bantu, Mas. Buruan, Mas. Temukan saya dengan tetangga Mas itu. Iya, Mas. Mari saya antarkan pada wanita itu. Ya udah, Mas, Tetangga buruan, saya. Mas. Di mana rumahnya, Mas? Iya, sebelah sini, Mas. Ya udah, buruan ya. Iya, Mas. Ayo, Mas. Hei, anak bunda yang ganteng. Lihat apa sih? Lihat apa, nak? Ada mainan ya tuh. Tuh mainannya tuh. Tuh mainannya. Ih, terbang-terbang ya, Dek ya. Adek belum bobo ya. Adek tuh harus bobo. Nggak boleh kalau nggak bobo. Bobo ya, nak ya. Kan nanti malam bunda mau ajakin adek jalan-jalan. Kan nanti malam ada pasar malam. Tadi ada pasar malam. Di mana? Buruan. Sabar, Pak. Biasanya kalau nggak di rumahnya, biasanya di sini. Nah, itu dia. Coba lihat deh. Apa itu bener apa bukan? Itu terbang ya, nak ya. Apa itu ya? Apa itu ya? Iya. Ada apa ya? Mbak Pun, Iya, ada apa, Mas? orang ini tadi nangis-nangis. Cari anaknya yang sedang hilang. Hah? Ini anak saya. Mas, jangan ngaku-ngaku ya, Mas ya. Ini anak saya. Iya, tuh kan. Enggak sayang. Adik sama bunda tetep kok. Sama bunda. Mbak, ini benar-benar anak saya, Mbak. Kalau nggak percaya, di punggungnya ada tandanya, Mbak. Mbak coba lihat aja. Ini benar-benar anak saya, Mbak. Coba Mbak lihat aja di punggungnya, pasti ada tanda. Mas, Saya sudah 2 tahun, Mbak. 2 tahun nggak bertemu sama anak saya. Dan anak saya itu dibuang oleh ibunya sendiri, Mbak. Tolong kembalikan anak saya terhadap saya, Mbak. Saya bapaknya, Mbak. Saya bapaknya. iya. Mas, saya memang menemukan anak saya di tempat pembuangan sampah. Saya nggak tega, Mas. Ibu mana yang dengan teganya tanpa memiliki hati nurani sedikit pun membuang anak setampan ini di tempat seperti itu. Sayang, ini Bapak. Ini Bapak. Sayang. Oh, iya. Sayang. Maaf ya, Mas. Saya tahu mungkin dia masih asing sama Mas, jadinya tolong jangan dipaksa dulu ya, takutnya dia nangis. Siapa, nak? Oh, burung. Itu burung ya, Dek ya? Iya, anak bunda ganteng banget, pinter banget. Nanti Mbak, terima kasih sudah merawat anak saya, Mbak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap anak saya. Bahwa anak saya ini udah dibuang oleh ibunya. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh ibunya itu. Kenapa tega-teganya membuang darah dagingnya sendiri. Sekali lagi saya terima kasih, Mbak. Dia itu rasanya senang banget dia digendong sama Mbak. bagaimana dia nggak senang? Sejak dia masih bayi dia bersama saya. Jadi dia pasti mengira saya ibu kandungnya. Saya yang sudah merawat dia sejak dia masih kecil, masih sangat kecil sekali. Pasti berat ya jadi Mbak Sayang, iya, merawat anak saya sekaligus dengan suaminya, Mbak. Maaf, Mas, saya belum berkeluarga. Sampai saat ini pun saya belum menikah. Karena semua laki-laki mengira saya hamil di luar nikah.
dan mempunyai seorang anak tanpa suami. Tapi nggak apa-apa Mas, saya ikhlas kok. Asalkan anak ini aman di tangan saya. Yang Maaf. terpenting aku bisa melihat anak saya. Anak saya mah yang penting nggak apa-apa. Maaf ya Mas. Terima kasih banyak. Iya. Oh, Mas, saya terima kasih sama Mas sudah mengantarkan saya menemui Mbak ini. Kalau enggak, saya tidak tahu apa yang terjadi terhadap anak saya. Terima kasih Mas sudah mempertemukan saya dengan anak saya, Mas. Iya Mas. Oh, ini ada sedikit rezeki buat Mas. Gak usah Mas, gak usah Mas. Sudahlah Mas, jangan sungkan, ambil aja. Terima kasih banyak sekali lagi ya Mas. Anak bunda seneng banget. Duh. Saya pergi dulu ya Mas. Iya Mas. Jaga anak dan Mbak, jaga baik-baik anak Mas. Jangan sampai hilang lagi Mas. Iya Mas. Terima kasih. Mari Mas. Sayang, Maaf Mas. kamu seneng dengan Maaf ya Mas, agak rewel soalnya lagi nggak enak badan. Iya sayang. Iya. Mana tadi burungnya ya nak ya? Bye. Ketawa lagi. Mbak. Rasanya dia itu senang banget sama Mbak. Bagaimana kalau Mbak menjadi ibunya? Maksud Mas, tanpa Mas minta pun saya akan selalu ngerawat dia Mas. Mas, bisa nggak kalau kita sambil jalan aja, sekalian mau nidurin anak saya, maksudnya anak Mas. Mari Mas. Boleh. Adik bobo ya Dik ya, harus bobo biar cepet sembuh. Duh, adekku nggak mau bobo sih. Senang sama dia. Lihat mantan suami kamu, sayang. Mau apa lagi kamu? Anak siapa nih? Ini anak aku. Anak tiri. Kenapa emangnya? Takut banget deh ngeliat aku, padahal aku ini kan ibunya. Ya sayang. Sayang. Kamu tidak pantas mengatasnamakan kamu ibunya dia. Bahwa kamu 2 tahun yang lalu sudah membuang dia. Udah. Kamu diam. Kamu gak usah kasar sama perempuan. Kamu emang siapa? Kamu Ini keluargaku, masih dia istriku. Kamu mentang-mentang besar. Saya itu kamu kira berani. Jangan ngomong kayak anak TK deh. Kenapa? Dia itu masih istriku, masih sah istriku. Tapi sekarang sudah menjadi milikku sepenuhnya. Oh, secara hukum dia masih punya hak aku. Dan jika kamu mengakui dia milik kamu, ayo kita ke pengadilan sekarang. Berani? Berani? Oke. Sebentar lagi kamu bakalan diceraikan sama dia. Iya Siapa? bener. Di mana-mana yang menceraikan itu pihak laki-laki yang melepaskan talak, bukan seorang perempuan. Ngerti nggak kamu? Ya udah deh Ferry, sekarang aku tuh meminta cerai sama kamu. Ceraikan aku sekarang. Mas. Kita bercerai, Mas. tapi anak ini milik aku. Karena apa? Karena kamu tidak mempunyai pekerjaan dan pekerjaan kamu itu cuma mengambil uang dari laki-laki ini, kan? Mas, udah Mas. Jangan berantem depan anak kecil dong Mas. Ini adalah wanita yang tega-teganya membuang darah dagingnya sendiri. Gak usah tunjuk-tunjuk dong. Sini. Kalau sekarang anak ini nggak apa-apa, asuh kamu aja, ambil kamu aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah umur sekitar 5-6 tahun gitu, ambil aku ya. Kan lumayan, anak ini bisa dijadikan bahan untuk aku cari uang. Bisa dijadikan ngemis, atau enggak. Otak kamu isi kotoran ya? Kok bisa-bisanya kamu bisa ngomong seperti itu dan berpikiran seperti itu? Aku nggak nyangka. Kamu Aku baik hati, aku itu sayang sama anak aku sendiri. Makanya kalau punya anak itu harus dijadikan bahan untuk cari uang sejak dini. Cukup. Betul itu saya. Cukup ya, cukup. Karena kenapa? Anak seperti dia cocok tuh dibawa ngemis. Mas, Jadi orang bisa hibang liatnya. Mas, tolong dijaga ya. Kalian berdua nggak bisa berbicara seperti itu kepada anak sekecil dia. Apalagi kamu Mbak. Kalau memang kamu itu ibu kandung dari dia, harusnya Mbak itu punya hati nurani. Sebagai seorang ibu, bukan malah mau memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan uang. Diam.
Siapa kamu? Diem, kamu tuh nggak tahu tentang masalah keluarga aku. Maaf ya Mbak, saya memang nggak tahu dengan masalah keluarga Mbak. Tapi yang saya tahu, saya menemukan anak ini tergeletak di tempat yang tidak semestinya dia berada. Mbak lihat dong, anak cerdas dia, anak setampan dia Mbak tinggalin di tempat seperti itu. Untung ada saya Mbak, ada saya yang menyelamatkan dia. Kalau nggak ada saya nggak tahu seperti apa nasib dia sekarang. Harusnya Mbak sebagai seorang ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, Mbak sudah melahirkan dia ke dunia ini. Harusnya Mbak itu merasa iba. Mbak merasa kasihan sama darah daging Mbak sendiri, bukan malah dibuang seperti itu Mbak. Saya memang belum pernah menikah, belum pernah merasakan yang namanya hamil. Saya belum pernah merasakan bagaimana itu sulitnya melahirkan. Tapi setidaknya saya mempunyai hati yang lembut. Saya merasa kasihan melihat anak tidak berdosa seperti dia Mbak tinggalkan di tempat seperti itu. Bagaimana perasaan Mbak? Kalau memang Mbak nggak mau punya anak, ngapain Mbak nikah? Ngapain Mbak buat anak? Saya nggak habis pikir sama Mbak. Gini, aku jelasin dulu. Jangan nangis. Mbak, boleh aku gendong dia, Mbak? Boleh Mas. Bentar ya sayang ya. Ayah mau gendong adik. Bentar sini. Bentar. Yuk sayangku. Iya loh. Aku juga mau gendong dong. Udahlah sayang, mending kita putus aja. Ternyata kamu itu hatinya busuk, lebih busuk dari hati hewan. Aku tidak mau menjalin hubungan seperti ini. Mending aku cari wanita lain daripada sama kamu. Permisi. Sayang. Mbak, saya ingetin sekali lagi ya. Jangan berani-beraninya Mbak untuk ambil dia setelah dia berumur 5 tahun untuk Mbak jadikan alat untuk Mbak mendapatkan uang. Kalau Mbak mau dapat uang, Mbak cari dong kerjaan. Jangan malah memanfaatkan anak. Dengerin aku dulu, aku belum jelasin. Vin, sudah. Gak perlu dijelasin lagi. Dengan kamu membuang anakmu sendiri, kamu menjadi seorang ibu yang gagal. Besok surat perceraian kita akan datang. Kamu gak perlu khawatir. Kita akan berpisah. Tapi selamanya anak aku tetaplah anak aku. Tidak akan kuberikan hak asuh itu terhadap kamu. Gini, aku jelasin ya. Sudah. Mas. Kamu terima kan tawaranku? Menjadi ibu dari anakku? Kalau memang itu yang terbaik buat dia, saya nggak keberatan Mas. Terima kasih ya. Terima kasih. Selama ini kamu sudah merawat anakku sampai besar seperti ini. Sini, Aku juga sama mau Bunda ya. gendong. Tuh kan, dia tuh ngeliat aku, dia tuh tahu kalau aku ibunya. Aku mau gendong dong Mas. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata.